Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian? Terra Army, semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan 4,83%. Volume dalam 24 jam terakhir juga turun ya teman-teman, 46% di sini. Kapitalisasi pasarnya juga merah merona, teman-teman. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Terra Classic ya, di sini kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 0,72%. Bitcoin kembali di angka 300 jutaan, Ethereum 23 juta rupiah ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita bahas global crypto market cap ya, karena untuk pergerakan Lunsi ini sepertinya untuk penurunannya mengikuti dari pergerakan Bitcoin teman-teman ya. Walaupun kemarin sempat melawan arus ketika Bitcoin turun parah, tapi Lunsi mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Di sini untuk Terra Classic ini ya sudah menjadi token komunitas ya. Jadi apapun isu mengenai Terra Classic ya di sini ya seputar Do Kwon ya, karena ada berita-berita atau food yang beredar mengenai penangkapan Do Kwon ya. Jadi untuk Lunsi ini ya sudah di apa ya teman-teman ya, sudah diserahkan kepada komunitas sepenuhnya teman-teman. Jadi TFL dan Do Kwon sudah tidak istilahnya mengurusi tentang Lunsi ini teman-teman ya, walaupun sedikit mungkin ya iya ya seperti itu, tapi sepenuhnya di TFL ya melakukan pergerakan-pergerakan dan memfokuskan kepada Luna 2.0 ya, seperti itu ya, kalau nggak salah ya seperti itu ya. Jika salah silahkan komentar ya. Kemudian di sini ada berita menarik ya. Penulis proposal pembakaran pajak Lunsi 1,2% mengatakan Terra Classic sepenuhnya independen dari Do Kwon dan TFL. Nah, di sini ada artikel menarik lagi. Jadi komunitas Terra Classic menegaskan kemerdekaan dari pendiri Terra Do Kwon. Komunitas Terra Classic mengatakan itu berjalan tanpa masukan dari pendiri Terra Do Kwon. Beberapa pernyataan telah keluar dalam beberapa hari terakhir dari influencer Terra Classic yang menjauhkan blockchain dari pendiri Terra Do Kwon dan menegaskan independensi jaringan dan kemampuannya untuk berkembang tanpa input Terraform atau TFL. Lunsi, Tolbet, platform taruhan yang didukung oleh Luna Classic, dalam tweet hari ini berbagi pemikiran Edward Kim, penulis proposal tarif pembakaran pajak 1,2% terbaru tentang ketergantungan Terra Classic pada TFL. Menurut Kim, walaupun kolaborasi dengan TFL membuat segalanya lebih mudah teman-teman, jaringan juga mungkin berjalan tanpa mereka dengan mengorbankan beberapa individu. Jadi untuk tambahan ya di sini, untuk berita yang beredar penangkapan Do Kwon ya sudah muncul ya setelah jatuhnya Terra ya di bulan Mei teman-teman. Jadi Mei Juni kemudian ada isu-isu mengenai penangkapan Do Kwon, tapi kemarin si Do Kwon ini sempat diwawancarai teman-teman ya, dan masih berada di Singapura teman-teman. Jadi apakah itu hanya sekedar food dan untuk well akan masuk ya kita tidak tahu ya teman-teman, tapi ya kita ikuti saja ya. Jika teman-teman masih berminat dengan project-project dari Terra Money ini, silahkan aja ikuti berita ya, dan gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment. Kemudian blockchain itu sendiri berjalan sepenuhnya independen dari TFL. Validator adalah penjaga blockchain berinteraksi dengan blockchain tanpa menggunakan baris perintah, memerlukan beberapa alat yang menggunakan sumber daya TFL. Kami sedang mengusahakan kemerdekaan ini, dan kenyataannya adalah jika semua barang TFL dimusnahkan, kita akan baik-baik saja. Itu hanya akan merepotkan bagi banyak orang teman-teman, tetapi aset akan aman dan blockchain akan terus berjalan, tulis Kim dalam pesan Discord yang dibagikan. Setelah itu khususnya ya, Kim juga menekankan ide-ide ini dalam tweet pada hari Rabu, di mana ia menegaskan bahwa Luna Classic digerakkan oleh komunitas dan tidak ada individu atau entitas yang menentukan arah jaringan. Ya sudah ditekankan oleh si Edward Kim ini
Luna Classic is community driven ya, jadi sudah sepenuhnya komunitas teman-teman ya, seperti itu ya. Nothing changed, no one and everyone decide the fate of the blockchain. Through Luna versi 2 atau Luna versi 2, if need will work to keep the light on tree there too ya teman-teman ya. Jadi untuk penekanannya sudah disampaikan oleh Edward Kim. Buat teman-teman semua yang belum join di Discord ya, juga bisa join di ini ya, pengumuman dari Lunsi ya, biasanya di Discord ya. Selain itu, dalam utas pada hari Rabu, akun pelacakan Burn Luna Classic dan resmi Lunsi Burn menegaskan bahwa Terra Rebel telah melakukan semua aktivitas pengembangan baru-baru ini tanpa masukan untuk Kwon dan Terra Labs. Menurut Lunsi Burn, Kwon telah menyerahkan kendali jaringan kepada komunitas ya. Jadi mengapa pernyataan ini muncul? Ya, perlu dicatat ya bahwa pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas berita bahwa pihak berwenang Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk berdiri Terra Do Kwon dan 5 anggota Terraform Labs lainnya. Khususnya agen penegak hukum Korea Selatan percaya Luna sebagai keamanan yang tidak terdaftar dan berencana untuk menangkap dan menuntut Kwon karena gagal mendaftarkannya. Selain itu, ya, pendiri Terra masih dalam penyelidikan untuk kemungkinan pelanggaran yang mengarah ke keruntuhan ekosistem Terra. Sementara beberapa seperti Blower, Fatman Terra percaya bahwa surat perintah penangkapan adalah kemenangan bagi investor Luna yang kehilangan uang mereka dalam keruntuhan ekosistem Terra pada bulan Mei. Yang lain mempertanyakan apakah perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang ekosistem kripto di Korea Selatan atau tidak secara umum. Disebutkan bahwa The Kwon dan TFL menghadapi beberapa kekuatan class action di Korea Selatan, di Amerika Serikat. Ya, investor yang kehilangan uang dalam bencana Terra berharap untuk mendapatkan ganti rugi di pengadilan. Khususnya Fatman telah bergabung dengan gugatan oleh Scott Attorney mendesak orang lain untuk bergabung juga, sambil menegaskan keyakinannya bahwa The Kwon terlibat dalam peristiwa yang mengarah ke runtuhan Terra. Jadi Terra pernah menjadi salah satu dari 10 proyek kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagian besar melawan tren pasar secara keseluruhan awal tahun ini untuk membuat level tertinggi baru teman-teman. Namun semuanya runtuh pada bulan Mei setelah depegging Terra USD, sekarang Terra USDC teman-teman ya. Setelah kejadian itu, Kwon membuat rantai baru yang dijuluki Terra 2.0. Selanjutnya, komunitas mengambil kendali jaringan Terra klasik, mempertahankan keyakinan bahwa jaringan dapat pulih ya. Akibatnya, yang dilaporkan oleh The Crypto Basic, komunitas telah mengungkapkan rencana berani untuk membelikan pasak dolar USDC dan menarik utilitas ke jaringan. Jadi kesimpulannya, apakah USDC dan Terra ini akan kembali di harga sebelum crash ya teman-teman? Semoga saja seperti itu ya. Kita berharap agar bisa dapatkan gantinya ya, dan kita tunggu saja untuk burningnya ya, 1,2 tax burn ya yang akan dilakukan oleh Kraken dan Bitrue dan lain-lain exchange yang belum melakukan burning ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja sampai tanggal 20 ya. Kemudian untuk sedikit mengenai Ethereum Merge, penggabungan selesai transisi Ethereum ke Proof of Stake. Jadi kita tambahkan ya mengenai jaringan Ethereum karena ini event yang sangat dinanti-nantikan ya. Jaringan Ethereum akhirnya beralih ke Proof of Stake pada hari Kamis 15 September hari ini, menandai berakhirnya infrastruktur penambangan Proof of Work yang sekarang sudah usang. Transisi ini mengantarkan era baru dalam lingkup kripto yang ramah lingkungan dengan blockchain mengonsumsi energi 99,95% lebih sedikit daripada sebelumnya. Jadi perkembangan tersebut menggabungkan kritik yang menunjukkan bahwa teknologi blockchain berbahaya bagi lingkungan. Sebelumnya protokol Proof of Work Ethereum mengonsumsi energi tinggi yang dapat memberi daya pada Finlandia selama 1 tahun. Sebuah laporan perkiraan, namun hal-hal sekarang telah berubah menjadi lebih baik karena penggabungan ini akan mengurangi jejak karbon Ethereum secara drastis ya. Jadi akankah Ethereum melonjakkan harga setelah penggabungan ya Ethereum 2.0? Penggabungan Ethereum menjadi berita utama di seluruh dunia dengan kripto terbesar kedua di dunia menerima aliran dana Ethereum terjebak dalam baku tembak data CPI yang dirilis pada hari Selasa yang mengungkapkan inflasi Amerika Serikat sebesar 8,3%. Kemudian Bitcoin dan pasar kripto jatuh setelah data keluar dan Dow Jones jatuh 1.276 poin teman-teman. Selain itu, The Fed akan bertemu pada 20 dan 21 September ya. Peluang kenaikan suku bunga sebesar 100 BPS telah mencapai 48% menurut beberapa analis.
Oleh karena itu, analis memperkirakan pasar akan tetap berada di belakang bulan ini, teman-teman. Jadi untuk pergerakan dari Ethereum ini belum ada tanda-tanda yang signifikan ya, masih berada di penurunan 1,57% karena memang BTC masih dalam setback bearish ya teman-teman ya. Semuanya merasakan setback bearish seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini ya, Do Kwon sudah tidak berurusan lagi ya mengenai project dari Lucy ya teman-teman. Ya, apakah itu benar ya? Semoga saja sih seperti itu. Jadi walaupun Do Kwon tertangkap ya, di sini tidak ada hubungannya lagi ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.